Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang biologi. Kita mulai dari soal nomor 18, kurang lebih tentang ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, prediksi dari saya tentang ciri-ciri makhluk hidup di sini itu nanti ada beberapa gambar, disisikan beberapa gambar berupa bisa percobaan atau bisa juga berupa pernyataan. Nah, tapi gambar biasanya percobaan atau biasanya gambar-gambar makhluk hidup yang sedang melakukan sebuah ciri-ciri tertentu gitu. Kalian disuruh menentukan ciri makhluk hidup apa yang sesuai. Nah, untuk klasifikasi tumbuhan dan hewan di sini seperti pada TPM SPD 1 dan 2 Kota, Bantul dan kabupaten yang lain ya. Di situ ada beberapa jenis hewan kalian atau tumbuhan kalian disuruh mengelompokkan ke dalam ciri yang sama. Atau bisa tentang kunci determinasi. Jadi ada kunci determinasi. Terus nanti kalian disuruh menentukan hewan yang sesuai dengan kunci tertentu, terus nanti kalian disuruh mengelompokkan gitu. Oke, seperti apa bentuk soalnya kita coba kerjakan. Nomor 64 di sini. Nah, ada contoh sebuah percobaan ya di sini. Gambar A ini tikusnya ditutup ke dalam gelas kaca. Terus ada nyala api juga. Nanti yang selanjutnya dia mati. Ini menandakan bahwa apa? Api itu membutuhkan oksigen ya. Oksigennya untuk bernapas. Berarti oksigennya di yang kondisi gambar A yang kanan itu habis. Nah, di gambar 2 ini oksigennya masih tetap ada. Kenapa? Karena ada tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan oksigen. Nah, di sini pada akhir percobaan membuktikan bahwa makhluk hidup mempunyai ciri, yakni membutuhkan oksigen atau melakukan respirasi. Kalau tumbuh berkembang itu biasanya diukur gitu ya, ada alat ukurnya. Peka terhadap rangsang itu biasanya terhadap cahaya, membelok ke arah cahaya, atau ada tanaman yang melilit gitu-gitu. Putri malu daunnya menutup, begitu peka terhadap rangsang. Memerlukan nutrisi jelas ya, makan gitu, minum. Oke. Atau juga bisa soalnya tentang mengelompokkan hewan dan tumbuhan. Kita lihat dulu dari soal nomor 65 di sini mengelompokkan tumbuhan. Bisa jadi yang keluar adalah satu tentang tanaman dikotil dan monokotil ya. Terus yang kedua adalah mengelompokkan, yang kedua adalah paku atau lumut. Nah, ini sebatas itu biasanya. Paku-pakuan lumut bryophyta itu dia bentuknya hanya semacam daun. Kalau misalkan lumut daun ya, terus dia memiliki kotak spora gitu. Nah, dia tidak memiliki batang akar sejati, jadi dia semu semua, tidak berpembuluh. Nah, tidak berpembuluh itu ciri dari lumut. Nah, berpembuluh. Pembuluh itu apa? Xilem dan phloem. Ciri lumut. Kalau ciri paku bagaimana? Ciri paku tuh daun mudanya menggulung. Nah, daun muda menggulung, terus di bagian bawah daunnya ada kotak-kotak spora. Jadi hitam-hitamnya itu bagian bawahnya, titik-titiknya ini dia mengandung spora. Nah, kalau dikotil monokotil seperti pada gambar ini, kalau daun itu yang dikotil dia memiliki tulang daun yang menyirip ya. Dikotil itu menyirip seperti sirip ikan atau dia menjari. Nah, menjari seperti jari manusia. Menjari seperti pohon singkong, pepaya gitu-gitu. Kalau monokotil itu dia daunnya seperti pita sejajar. Jadi panjang terus satu. Sejajar itu dia memiliki tulang daun yang searah dan sejajar. Oke. Nah, di sini nomor 1, 2 dan 5 itu dia merupakan dikotil ya. 1, 2 dan 5 itu dikotil. Sementara 3, 4 dan 6 itu dia monokotil. Kenapa bisa begitu? Oke, nomor 1 ini daun mangga. Nomor 2 ini daun jambu biji. Nomor 3 ini daun jagung. Nomor 4 ini daun kelapa. Kelapa itu monokotil ya, dia daunnya lurus. Yang ini pepaya. Nomor 5, nomor 6 ini salak. Salak itu juga daunnya sejajar. Jawabannya adalah yang 1, 2, 5 atau 3, 4, 6. Oke, berarti yang A. Oke. Lanjut nomor 66. Hewan yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat. Ini bisa jadi yang ditanyakan adalah tentang arthropoda ini, atau bisa juga tentang reptil dan amfibi. Ini sering sekali anak-anak kebalik-balik ya. Ingat amfibi cuma ada 2, yakni katak kodok itu dan juga salamander ya, kulitnya licin tak bersisik. Kalau reptil kulitnya selalu bersisik, contohnya buaya, kadal,
penyu, kura-kura, ular, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersisik iguana, komodo itu. Reptil kulitnya selalu bersisik, amfibi dia tidak. Jangan sampai kalian milih buaya atau penyu malah ikut amfibi. Terus yang selanjutnya mamalia. Mamalia nggak cuman ada di darat tapi juga di air dan udara gitu ya. Contoh mamalia air di sini adalah paus, lumba-lumba, orca, paus pembunuh, dan di udara contohnya ada kelelawar. Cirinya apa? Menyusui ya. Jelas kalau mamalia itu menyusui dan melahirkan. Begitu. Kadang ini paus itu masuknya ikan gitu. Padahal paus itu sebenarnya dia bukan ikan. Sering-sering sekali begitu. Nah, untuk yang paling sering muncul di sini adalah yang tentang arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang memiliki tubuh bersegmen dan kaki berbuku-buku. Tubuh bersegmen dan kakinya berbuku-buku. Kaki buku-buku. Maksudnya apa kaki berbuku-buku? Kakinya patah-patah begitu. Nah, ada beberapa jenis arthropoda. Yang pertama adalah yang kakinya 3 pasang. Kaki 3 pasang disebut dengan insekta atau serangga. Contohnya di sini adalah ada kupu, ada semut, ada lebah, ada laron. Nah, kebanyakan insekta itu memiliki sayap ya anak-anak. Semut itu juga ada yang terbang loh. Laron itu juga rayap yang terbang gitu. Jadi hampir semua insekta itu dia memiliki fase di mana dia punya sayap begitu. Yang kedua yang 4 pasang ini adalah arachnida. Arachnoidea sebenarnya, tapi arachnida ini aja. Ini golongan laba-laba dan kalajengking. Laba-laba, kalajengking itu termasuk dari golongan arachnida. Yang ketiga kakinya 5 pasang atau 10 buah. Di sini adalah contohnya krustasea. Krustasea itu golongan udang-udangan ya nak. Udang, kepiting, lobster. Jadi sebenarnya ngelompokinya enak sih, ngelompokinya gampang. Jadi nggak terlalu rumit sebenarnya ya. Terus yang terakhir adalah yang lebih dari 5 pasang atau bahkan lebih dari 10 pasang, lebih dari 10 sebenarnya hasilnya. Itu adalah Meriapoda. Contohnya adalah kaki 1000, kelabang gitu-gitu, lipan gitu-gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, berarti jawaban di sini yang kerabat paling dekat jelas 2 dan 4 ya. 2 dan 4 di sini adalah insekta. Kakinya jumlahnya 6. Jawabannya C. Oke. Lanjut tentang kunci determinasi. Cara membaca kunci determinasi bagaimana? Kita lihat untuk tanaman jagung. Kalian harus bisa membayangkan jagung itu seperti apa. Jagung itu tanamannya gini, dia golongannya masih rumput beruas-ruas, tulang daunnya dia sejajar, dia termasuk tumbuhan monokotil, akarnya dia serabut. Ada jagungnya gitu. Oke ya. Jagung itu termasuk monokotil. Nah, coba lihat yang 1, bakal bijinya tertutup daun buah atau tidak? Jelas dia tertutup ya, 1A, berarti tulis 1A. Terus nomor 2, berkambium atau tidak? Tentu saja tidak, karena dia termasuk tumbuhan monokotil, rumput-rumputan, berarti 2B. 2B. Lanjut nomor 4, berarti nggak perlu dibaca yang nomor 3, langsung lanjut nomor 4, begitu caranya. Nomor 4 sejajar atau menyirip, jelas nomor 4 adalah sejajar. Kok malah ini? Sejajar. Nah, disitu daunnya pita atau oval. Oh, ternyata daunnya berbentuk pita, bukan oval ya. 5A. Berarti jawabannya adalah yang delta. Tuh. Bisa jadi besok yang ditanya gambarnya gitu. Determinasi 1A ini tanaman yang sesuai adalah gitu. Oke, yang nomor 68 kunci determinasi pada hewan, kita lihat di sini. Untuk kelinci, oke, kelinci itu adalah golongan mamalia, dia memiliki rambut dan menyusui anaknya. Kita lihat. Mamalia itu pasti dia bertulang belakang atau hewan vertebrata, berarti 1A. Lanjut 1A titik-titik nomor 2. Bernafas dengan insang atau paru-paru, jelas paru-paru, 2B. Lanjut 3, mengalami metamorfosis atau tidak? Tidak. Kalau mengalami metamorfosis amfibi ya, berarti bukan, 3B. Sekarang 3B, lanjut nomor 4.
Nomor 4, melata atau tidak melata? Jawabannya adalah tidak melata. Melata itu golongan reptil. Melata itu artinya apa toh? Dia berjalan dengan perutnya. Berjalan perutnya nempel tanah gitu loh. Perutnya nempel tanah itu disebut hewan melata. Melata gitu. Melata kalau disingkat apa ya? Menjalar lewat tanah. Oh gimana? Pokoknya dia kayak cicak, ular, terus buaya, iguana, komodo itu perutnya dia nempel di tanah. Terus yang nomor 5, bulu atau rambut. Nah, jelas rambut ya, nomor 4 tadi B, 5B. Rambut dan bulu beda. Kalau bulu itu khusus pada unggas. Nah, bulu itu bulu ayam, bulu angsa, bulu bebek gitu. Kalau rambut ya rambut kita, rambut manusia, rambut kucing, rambut anjing, rambut kelinci gitu ya. Jadi bedanya fur and feather. Jadi fur itu bulu rambut, beda. Ini kalau luar negeri kan ada kata-kata bulunya itu. Tapi sebenarnya fur itu lebih ke arah rambut yang hewan. Kalau feather itu dia lebih ke bulunya unggas. Nah, jadi bulu dan rambut beda ya. Bulu itu punyanya unggas. Jadi jawabannya adalah 1A, 2B, 3B, 4B, 5B. Jawabannya adalah yang bebek. Oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya, ya, ke KD selanjutnya tentang interaksi makhluk hidup. Ya, interaksi makhluk hidup di sini yang kemungkinan yang akan keluar adalah tentang simbiosis, antibiosis, predasi atau kompetisi. Jadi di sini ada sebuah kasus atau sebuah gambar. Di situ anak-anak nanti dapat menganalisis. Jadi interaksi apa yang benar, terus prosesnya bagaimana gitu. Sama yang 19B ini dinamika populasi pada jaring makanan, ini jelas ya. Jadi kalau misalkan ada tikus mati, maka yang terjadi pada jaring makanan itu apa? Ayo kita coba lihat contoh soalnya. Oke, nomor 19 ya, ini di 69 ini bisa jadi besok yang keluar berupa gambar ya anak-anak. Ada gambar, sekarang disuruh menentukan yang termasuk dari komponen itu apa, atau dijelaskan, selalu menjelaskan gitu-gitu ya. Ini yang ditanya adalah antibiosis dan predasi. Apa itu antibiosis? Antibiosis itu dimana yang antibiosis tidak benar-benar saya tidak ingin berinteraksi denganmu gitu ya. Antibiosis, simbiosis kan keterikatan gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi ini salah satunya justru membunuh. Jadi membunuh ini mengeluarkan zat yang dapat membunuh. Jadi contohnya adalah jamur Penicillium notatum. Nah, ini makanya disebut jamur Penicillium notatum, ini dia penghasil penisilin. Penisilin itu adalah antibiotik. Nah, makanya disebut antibiosis. Karena dia menghasilkan zat antibiotik, anti makhluk hidup. Anti, berarti kalau ada zat itu makhluk hidup yang dituju itu mati gitu. Nomor 1 benar. Yang nomor 2 ikan remora, ikan hiu ini adalah simbiosis. Masuknya adalah simbiosis komensalisme. Nah, jelas ya, karena ikan hiu dia biasa aja, tidak merasa dibersihkan atau apa. Orang ikan sejatinya memang begitu. Kalau yang remora itu dia butuh makanan dari hiu, karena didesain tubuhnya itu seperti ada sekop penyedotnya gitu. Nomor 3 cicak yang memakan nyamuk, ini predasi ya. Jadi predasi itu memangsa. Jadi ada predator yang memangsa, memakan makhluk hidup yang lain. Contohnya cicak ini memakan nyamuk, terus singa memakan rusa dan lain sebagainya. Nomor 4, beberapa jenis tanaman liar yang berebut nutrisi di tanah ini merupakan kompetisi. Kompetisi itu bisa berupa kompetisi dalam hal mencari makan. Misalkan ini tanaman liar ada di satu tanah, maka dia akan berebutan nutrisi dari tanah. Atau kalau kompetisi di padang gurun itu biasanya singa dan citah gitu ya, macan tutul itu berkompetisi menyebutkan rusa gitu-gitu. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3. Oke. Selanjutnya di sini nomor 70, ini cukup panjang ya, cukup panjang. Dan semoga kalian bisa membaca ini dengan HD ya, dengan high definition, atau enggak ini saya kecilkan aja gambarnya. Iya. Nah, semoga bisa dibaca. Nah, dibuat HD videonya. Bahaya komplikasi efek
infeksi cacing pita dalam tubuh. Oke. Jadi di sini cacing pita dapat dikategorikan sebagai parasit pada tubuh manusia. Jadi besok soalnya bisa jadi ada bacaan, ada gambar sekalian disuruh menganalisis dia itu interaksinya bagaimana gitu. Coba kita lihat yang A. Cacing pita bisa hidup berbulan-bulan dalam air dan tinja, lalu menginfeksi dengan bersentuhan. Ini cacing pita hidup berbulan-bulan, ini salah ya. Karena di bacaan ini yang bisa hidup berbulan-bulan itu telurnya. Telur bisa hidup berbulan-bulan. Lalu parasit ini masuk ke dalam tubuh manusia secara oral atau mulut saat makan. Berarti yang ini nomor A salah. Sekarang yang B, cacing pita hanya kenapa parasit? Karena dia hanya bisa hidup dengan menempel pada organ inang, betul, sehingga berdampak pada masalah penyerapan nutrisi di usus, gangguan pencernaan sampai menginfeksi tubuh yang lain. Ini betul ya, gangguan di usus jelas, menginfeksi tubuh yang lain bisa, karena dia bisa masuk ke dalam tubuh yang lain. Jadi bisa menginfeksi bagian tubuh yang lain. Nah ini menyebabkan bla 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 bla. Jawabannya B. Yang C kenapa salah? Karena benar dia menyerap infeksi, menyerap dengan menempelkan kepala di usus. Ini jelasinnya menyerap di ususnya di infografisnya ini anak-anak. Nah terus secara langsung, nah ini enggak secara langsung membuat tubuh inang lemas ya, karena orang yang terkena teinasis paragraf kedua itu biasanya tidak merasakan gejala apapun. Nah ini berarti tidak secara langsung. Yang D kenapa salah? Nah ini namun terbatas pada sistem pencernaan. Padahal sebenarnya di sini bisa menyerang otak, bisa menyerang apapun karena telurnya bisa kemana-mana. Jawabannya adalah yang B. Yang terakhir tentang interaksi makhluk hidup adalah tentang jaring-jaring makanan. Nah ini contoh soalnya ya. Jika tikus dibasmi, berarti tikus dibasmi yang terjadi apa? Coba kita lihat. Penurunan populasi elang. Oke, elang makanannya salah satu makanannya berkurang bisa jadi. Terus peningkatan populasi belalang. Oke, karena saingannya berkurang, saingan belalang. Dan peningkatan populasi ulat. Oke, jawabannya ini bisa A. Yang B peningkatan populasi ular salah ya. Ularnya harusnya berkurang karena salah satu makanannya hilang. Katak mengalami penurunan. Katak dan ular, katak dan penurunan populasi padi. Kataknya tidak meningkat gitu ya maksudnya. Harusnya kataknya berturun karena ularnya makannya cuman katak dan ayam. Penurunan populasi padi enggak ya, harusnya meningkat. Yang C peningkatan populasi belalang ya, penurunan populasi ayam enggak juga, dan penurunan populasi katak enggak, harusnya meningkat, belalangnya meningkat gitu. Yang D peningkatan populasi elang, no, ular enggak. Oke, jawabannya A. Lanjut nomor 20 ini tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dan dampaknya di sini ada tentang eutrofikasi, itu pencemaran air. Pencemaran udara ini efek rumah kaca melalui pemanasan global. Tapi kalau pencemaran tanah itu jarang muncul, tapi ya setidaknya kita sedikit-sedikit lah ya. Tapi yang paling disoroti adalah pencemaran air dan udara. Nah, coba kita lihat untuk soalnya seperti apa. Ini yang pencemaran, nah. Oke. Ini yang pencemaran air, coba kita lihat di sini tentang eutrofikasi ya. Jadi eutrofikasi itu adalah meledaknya, bertambahnya dengan banyak, meledaknya jumlah alga atau tanaman air karena kelebihan nutrisi di air, kelebihan nutrisi. Nah nutrisinya apa? Nutrisinya itu bisa fosfat dan nitrogen gitu ya, nitrat gitu, nitrat di air, itu eutrofikasi. Jadi saking meledaknya, jumlahnya banyak sehingga apa, misalkan ini perairan tertutup oleh tanaman-tanaman sehingga tanamannya itu menutupi permukaan air, dan sehingga permukaan airnya tuh cahaya matahari tidak mampu nembus sehingga di dalam sungainya itu organisme-organisme tidak bisa bernafas, oksigennya berkurang, akhirnya mati. Fitoplankton tidak bisa berfotosintesis. Kondisi yang sesuai dengan grafik tersebut adalah kita harus menganalisis grafiknya ini. Dosis pupuknya dari ketiga musim sama, tetapi anak-anak di sini
populasi enceng gondok itu tumbuhan air ya yang menutupi permukaan tadi, itu jumlahnya berbeda. Ternyata paling banyak pada musim penghujan. Berarti kondisinya apa? Di sini analisisnya bahwa semakin banyak air yang menuju ke dalam perairan, maka akan semakin banyak enceng gondoknya. Berarti nutrisi pupuk yang dari tanaman tadi, yang sisa itu akan ke bawah air menuju ke danau. Nah, oke. Yang A paling tinggi pada musim kemarau salah, yang B paling rendah pada musim penghujan salah, yang C paling tinggi pada musim pancaroba salah, yang D paling tinggi terjadi pada musim penghujan. Oke, yang D ya, karena populasi enceng gondok lebih banyak. Oke, jawabannya yang D. Selanjutnya, nah kebanyakan soal pencemaran itu banyak bacaannya ya, berita gitu-gitu. Cermati artikel berikutnya. Ditanya penyebab peristiwa pada artikel tersebut. Jadi di artikel ini menyatakan bahwa akan ada peningkatan suhu udara gitu ya. Berdasarkan analisis BMKG, ini terjadi karena konsentrasi gas rumah kaca, terutama konsentrasi CO2. Nah, CO2 ini yang dibicarakan dalam artikel. Oke, jadi CO2 itu adalah penyebabnya berupa pembakaran sempurna dari apapun ya anak-anak, pembakaran sempurna dari bahan apapun, terutama bahan-bahan organik ya, terutama bahan-bahan organik seperti kayu, tanaman, bahan bakar fosil gitu-gitu. Nah, jadi di sini yang mengakibatkan apa? Jawabannya yang pembakaran, berarti yang A. Kalau yang pupuk organik yang berlebihan ini akan menyebabkan eutrofikasi tadi, itu pencemaran eutrofikasi, itu pencemaran air. CFC ini akan menyebabkan lubangnya lapisan ozon, jadi menyebabkan sinar UV itu masuk ke bumi. Gedung yang memanfaatkan bahan kaca ini enggak ya, ini rumah kaca harus gedung kaca itu enggak, jawabannya yang A. Terus nomor 74 di sini solusi yang tepat dan bijak. Nah, ini yang ditawarkan masa depan. Karbon dioksida merupakan yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil menjadi penyumbang utama gas karbon dioksida dan industri. Bahan bakar fosil sebenarnya yang tak terbarukan dan dapat habis gitu ya. Yang bijak apa? Coba kita lihat. Yang A, penanaman hidroponik di atap gedung dan bangunan. Bisa jadi gitu ya. Yang B, memberlakukan aturan larangan penggunaan kendaraan bermotor. Salah ya, karena tidak bijak. Ya bisa jadi larangan kendaraan bermotor, tapi kan nggak mungkin kita sekarang sudah menggunakan kendaraan bermotor, tidak bijak. Yang C, menutup pabrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil, tidak bijak. Harusnya yang bijak adalah kita mengatur pengelolaan limbahnya untuk mengurangi emisi, itu bisa. Yang D, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar dan energi alternatif. Nah, ini bisa jadi. Jadi jawabannya antara A dan D. Yang tepat di sini adalah penghasilnya atau CO2-nya yang diamati. Berarti kalau CO2 kita harus mengganti dengan, karena ini bisa habis gitu ya. Jadi kalau kita menerapkan hidroponik terus, walaupun di setiap bangunan hidroponik tapi bahan bakar fosil tetap dihasilkan, ya sama aja bohong gitu ya, karena bisa habis. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita harus mengganti ke dalam energi alternatif ramah lingkungan. Jadi yang A bisa jadi, cuman karena yang nomor 3 itu bahan bakar fosil kan bisa habis gitu ya, tidak terbarukan. Jadi walaupun kita menanam pohon sebanyak-banyaknya, tapi kalau misalkan kita masih terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil, ya lama-kelamaan sama saja bohong gitu ya, akan habis gitu. Oke, untuk SKL selanjutnya yakni sistem gerak pada manusia. Untuk materi selanjutnya sistem gerak pada manusia, di sini ada tentang jenis dan mekanisme kerja otot, tulang dan sendi. Ini bisa jadi yang fleksi, abduksi dan sebagainya itu dikaitkan dengan kerja otot, tulang, sendi, terus mekanismenya seperti apa. Yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, ini banyak sekali ya kesehatan sistem gerak. Nanti bisa mungkin menghindari bungkuk atau terlalu tegap, menghindari kram otot, terus ada penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, ini contoh soalnya, kita coba lihat sistem gerak manusia. Oke. Suatu otot bekerja dipicu oleh hormon, stimulasi saraf, dan beberapa faktor lain. Otot tersebut bekerja secara lambat tapi teratur, stabil, selalu bekerja waktu lama tanpa istirahat. Nah, ini jelas ya. Otot yang di sini adalah
dia tidak memiliki kesadaran karena selalu bekerja dan tanpa istirahat. Berarti jelas di sini adalah otot jantung. Kalau otot lambung itu dia ya memang lambat teratur, tapi dia bisa istirahat. Kalau kita nggak makan kan lambung istirahat gitu ya. Begitu. Selanjutnya di sini nomor 76. Oh ya, untuk bentuk otot sendiri ya, otot kan ada 3 ya. Jadi otot luri itu dia bekerja secara sadar gitu ya, sadar dia menyusun organ gerak gitu ya, otot yang bergerak, organ alat-alat gerak kita itu bentuknya kalau otot lurik seperti ini ya. Jadi lurus, terus dia lurik-lurik, nah gini aja, lurus, lurik-lurik, ada inti-intinya di sampingnya. Nah itu bentuk dari otot lurik. Yang selanjutnya adalah otot jantung. Nah, jantung itu tak sadar, sistemnya tak sadar, dia menyusun organ jantung. Nah, dia mirip otot lurik anak-anak, tapi bercabang ya. Jadi bercabang-cabang, sangat bercabang-cabang antara satu dengan yang lainnya. Jadi bercabang ini untuk saling menguatkan gitu ya, saling menguatkan. Jadi dia seperti lurik, mirip banget lurik gitu. Ini rapat, sebenarnya rapat ya. Cuman biar saya melihatkan perbedaannya yang bercabang dan tidak. Dia juga punya inti di samping kanan kirinya begitu. Yang selanjutnya adalah otot polos. Nah, otot polos ini dia juga tak sadar, tidak sadar, dia menyusun organ dalam, biasanya organ-organ pencernaan. Nah, otot polos itu bentuknya seperti bulir-bulir jeruk bergelendong-gelendong kayak gini. Nah, bergelendong-gelendong, berkumpul, ada intinya satu di tengah-tengah setiap otot. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu gambarnya. Selanjutnya nomor 76. Di sini adalah tentang sendi dan letaknya di mana gitu ya. Bersambungan tulang yang berfungsi melakukan gerak fleksi dan ekstensi. Ada beberapa macam ya. Fleksi itu dia nekuk. Oke. Ekstensi itu dia lurus. Nah, berarti di sini yang bisa nekuk dan lurus itu berarti sendi engsel gitu ya. Ada beberapa macam gerak. Yang pertama adalah ada yang gerakannya depresi dan elevasi. Depresi itu dia nunduk kepala ya, kepala nunduk. Elevasi itu kepalanya nengadah atau ndangak gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nomor 2 adalah ada juga abduksi dan adduksi. Nah, abduksi itu gerakan menjauhi tubuh. Misalkan kalau kalian lihat orang balet itu kakinya kalau pas rapat itu adduksi itu mendekati tubuh. Kalau yang jauh, misal kakinya megagah atau tangan kalian pas lagi ke belakang tubuh kalian itu abduksi, tapi pas tangan kalian menyatu di depan gitu, sedang posisinya tepuk tangan gitu, itu dia adalah adduksi. Yang ketiga adalah supinasi dan pronasi. Biasanya sering ini ya, supinasi dan pronasi. Nah ini saya ngapalinnya kalau supinasi pronasi. Kalau pro itu berarti dia memberi ke orang gitu, berarti dia tangannya menelungkup gitu ya, menelungkup tangannya itu bagian punggung tangan di atas gitu, kayak lagi posisi orang ngasih uang ke orang lain. Kalau supinasi itu tangannya menengadah gitu, menengadah. Oke. Tuh contoh-contohnya. Kalau yang ini pada sendi engsel ya, berarti yang jelas nomor 2 dan nomor 3. Jawabannya yang C. Oke. Nomor 77. Di sini ada pasangan nama tulang gerakan dan nama persendian yang tepat. Oke. Di sini yang nomor 1, tulang dada dan rusuk tidak dapat digerakkan atau sangat sedikit sendi kaku, ini benar ya. Tes. Nomor 2, ruas tulang belakang mempunyai terjadinya sedikit gerakan sendi geser, betul. Yang 3, tulang hasta dan pengumpil satu melingkari, ini salah ya. Hasta dan pengumpil di sini tidak sendi peluru, karena sendi peluru itu letaknya di 2 ya tempat, di pangkal bahu dan tulang belikat ini sama bawah gitu, tulang panggul dan juga paha atas. Pergelangan tangan bukan engsel ya, engsel ada di siku, berarti jawabannya 1 dan 2. Oke, nomor 78.
Perhatikan nama alat gerak pada manusia berikut. Secara turut sendi engsel dan peluru dapat dibentuk buah tulang bernomor. Nah, di sini engsel itu dia coba 1/4 atas dan lengan bawah, ya betul. Terus peluru itu 2 dan 5 tulang paha dan panggul. Ini bener, berarti yang A sudah bener ya. Oke, saya tambah sedikit materi biasanya tentang kontraksi dan relaksasi tadi. Untuk yang biasanya gerak fleksi dan ekstensi ini ya. Jadi ini biasanya peran antagonis. Kalau antagonis itu satunya kontraksi, satunya rileks. Oke. Kalau kontraksi itu tandanya adalah memendek, ototnya itu memendek dan menggembung dan mengeras, menggembung gitu loh, memadat gitu. Kalau rileks itu tandanya ototnya memanjang dan lemes gitu, manjang dan rileks. Nah, gitu ya tandanya. Kalian bisa nanti misalkan sedang menekuk, mengangkat istilahnya barbel gitu, mengangkat barbel pakai siku dan juga lengan atas saja. Pas barbelnya itu ditekuk berarti yang kontraksi adalah bisepnya, trisep yang bagian bawah itu kan sering ya, misal begini ini yang atas ini bisep, nah itu pas belendung gini kontraksi, yang bawah ini trisep. Nah, trisep itu rileks kalau kayak gini. Kebalikannya kalau pas diluruskan trisepnya yang kontraksi. Oke, itu tentang gerak. Sekarang ke penyakit yang gerak. Ini soal TPM Sleman kalau nggak Bantul. Ini ada sebuah kasus gitu, bisa jadi soalnya besok seperti itu. Terus kalian disuruh menentukan kira-kira apa sih solusinya gitu, upaya untuk mengurangi atau solusinya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Untuk mengurangi di sini adalah yang paling berat adalah kadar asam urat yang tinggi dari berbagai macam jenis makanan. Di asam urat itu memecah purin itu ya. Purin itu dia terdapat pada makanan tertentu. Nah, jadi kalau misalkan purinnya itu terlalu banyak di dalam tubuh, asam uratnya sedikit, maka dia akan menumpuk gitu ya, menumpuk di dalam sendi-sendi kayak gitu. Nah, kalau sendi atau di ginjal juga bisa gitu. Nah, ini cara untuk mengurangi penumpukan ya dengan mengurangi makannya itu, makan yang memproduksi itu juga. Alkohol salah, menurunkan berat badan, tekanan sendi menurun, tidak menyelesaikan solusi karena dari sumbernya. Konsumsi daging salah karena di sini daging itu memiliki memiliki purin juga. Nah, itu. Jadi yang benar adalah D, air putih. Kenapa? Karena purin itu bisa menumpuk di ginjal ya anak-anak. Proses filtrasi darah itu di ginjal, jadi ini melewati ginjal ke dalam urin. Jadi biasanya asam urat larut dalam darah dan melewati ginjal. Jadi kalau misalkan kita minumnya itu banyak, otomatis asam uratnya itu tidak akan kembali ke dalam darah, tapi dia akan larut ke dalam air dan akan keluar melalui urin. Berarti jawabannya yang D begitu.